Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita masih bisa melaksanakan perkuliahan online pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Elsie Maileni, Ira Lisna, Mamluatul Hikmah, dan Rani Karmilasari. Di sini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Islam di Vietnam dan Cina. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu tradisi dan kebudayaan masyarakat Vietnam dan Cina. A. Kebudayaan dan tradisi Vietnam. Kebudayaan Vietnam berkembang selama berabad-abad semenjak budaya kuno Dong Son yang berasaskan ekonomi pertanian padi. Sesetengah elemen budaya kebangsaan berasal dari Cina yang menerapkan unsur-unsur Konfusianisme dan Taoisme pada sistem politik dan falsafah tradisional. Struktur masyarakat Vietnam berkisaran lang atau kampung leluhur. Semua orang Vietnam menyambut ulang tahun nenek moyang sepunya pada 10 hari bulan 3 takwim lunar. Juga ternyata pengaruh budaya kaum pendatang seperti Cina Selatan, padahal agama Buddha amat bersangkut paut dengan budaya rakyat. Akhir-akhir ini juga terdapat pengaruh budaya barat khususnya dari Perancis dan Amerika Serikat. Budaya Vietnam tradisional tertumpu pada kemanusiaan atau Nan Gia dan keharmonian Hoa. Budaya Vietnam tradisional, nilai kekeluargaan dan kemasyarakatan amat diberi penekanan. Antara lambang-lambang kebudayaan Vietnam yang diangkat tinggi ialah haiwan mitos seperti Lac Long Quan, bapak bangsa Vietnam yang digambarkan sebagai naga keramat, dan Ao Cho, ibu bangsa Vietnam yang digambarkan sebagai burung lac keramat. Juga diangkat gambaran-gambaran kura-kura dan kuda. Kini, budaya hidup Vietnam amat dipengaruhi oleh program budaya dan media kawalan kerajaan. Selama puluhan tahun, ditangkisnya pengaruh budaya luar khususnya dari barat, akan tetapi sejak 1990-an, Vietnam kian terdedah kepada budaya dan media Asia, Eropa, dan Amerika. B. Kebudayaan dan tradisi Cina. Negara Cina atau Tionghoa memiliki tradisi dan kebudayaan yang menarik. Jumlah penduduk terpadat di dunia yaitu 147 orang per kilometer persegi atau sekitar 1,37 miliar penduduk di Cina membuat tradisi dan kebudayaan semakin menguat. Masyarakat Cina memiliki tradisi dan budayanya sendiri antara lain seperti kaligrafi, makanan, gaya berpakaian, bahasa, dan lainnya. Materi yang kedua, sejarah masuk dan perkembangan Islam di Vietnam dan Cina. A. Sejarah masuknya Islam di Vietnam. Vietnam pernah dikritik karena menjadi negara yang tidak ramah bahkan represif terhadap pemeluk agama, terutama bagi penganut Islam. Padahal, Vietnam termasuk negeri paling pertama di Asia yang bersentuhan dengan Islam. Disebutkan, pada tahun 650 Khalifah Utsman bin Affan sudah mengirim utusan resmi yang pertama ke daerah Vietnam sekarang yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan dinasti Tang di Cina. Bukti lain menyebutkan bahwa sebenarnya Islam masuk ke Vietnam mulai akhir abad ke-11 yang dibawa oleh para pedagang India, Arab, dan Persia yang singgah ke kawasan itu. Namun jumlah pemeluk Islam di Vietnam mulai meningkat ketika Kesultanan Malaka memperluas wilayah di saat Kerajaan Champa runtuh pada tahun 1471. Namun Islam belum menjadi agama yang dikenal secara luas di kalangan Cham sampai pertengahan abad ke-17. Islam baru mulai dikenal dan jumlah pemeluknya bertambah ketika sekitar pertengahan abad ke-19. Banyak Muslim Cham berimigrasi dari Kamboja dan menetap di daerah Sungai Mekong. Yang B. Sejarah dan masuknya Islam di Cina. Islam adalah agama universal yang bisa diterima oleh semua golongan, suku, bangsa, dan adat istiadat. Karena itu, Islam cepat diterima masyarakat karena prinsip toleran atau tasamuh, moderat tawasud, berkeadilan, dan seimbang atau tawazun. Hal ini pun terjadi pula pada masyarakat Cina. Negeri dengan penduduknya kini lebih dari 1 miliar ini menerima Islam dengan sambutan hangat. Sejarah mencatat Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi.
yang dibawa oleh salah seorang panglima muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, menurut Chen Yuan, dalam karyanya A Brief Study of the Introduction of Islam to China, masuknya Islam ke Cina sekitar tahun 30 Hijriah atau sekitar 651 Masehi. Ketika itu, Cina diperintah oleh Kaisar Yonghui. Data masuknya Islam ke Cina ini dipertegas lagi oleh Ibrahim Tin Ying Ma dalam bukunya Muslim in China atau Perkembangan Islam di Tiongkok. Buku ini secara lengkap mengupas sejarah perkembangan Islam di Cina sejak awal masuk hingga tahun 1980-an. Sebelumnya, banyak hikayat yang berkembang mengenai masuknya Islam ke negeri tirai bambu ini, namun semua hikayat itu menceritakan adanya tokoh utama di balik penyeberangan agama Islam di Cina. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, sejarah kerajaan besar Islam di Vietnam dan Cina. Yang pertama, sejarah kerajaan Islam di Vietnam. Ada kerajaan Champa. Sebelum terbentuknya kerajaan Champa di daerah tersebut, terdapat kerajaan Linh Yi atau Lam Ap. Akan tetapi saat ini belum diketahui secara pasti apa hubungan antara kedua kerajaan tersebut. Champa merupakan sebuah kerajaan persekutuan yang terdiri dari 5 kerajaan, yaitu Indrapura, Amarawati, Vijaya, Gautara, dan Panduraga, yang masing-masing mempunyai wilayah antonim dengan ibu kota negara Indrapura yang sekarang kita kenal dengan Gyeongnam. Pada 339 Masehi muncul kekuatan baru di wilayah ini, yakni Dai Viet, kemudian menjadi Vietnam. Mulai saat itu terjadi peperangan yang berkepanjangan antara Vietnam dan Champa. Pada tahun 982, Vietnam berhasil menaklukkan ibu kota Indrapura dan Raja Champa memindahkannya jauh ke selatan, yakni ke Vijaya. Namun pada tahun 1044, Dai Viet berhasil memasuki kembali kota Vijaya dan membunuh rajanya. Kemudian berbagai usaha dilakukan oleh Raja-Raja Champa untuk membalaskan dendamnya, namun pada kenyataannya semakin mereka menyerang justru Vietnam yang semakin dapat memperbesar wilayahnya dan menolak Champa. Kedua, masuknya Islam pertama kali di Champa. Khalifah ketiga Islam yang mengirim pertama Muslim resmi utusan ke Vietnam dan dinasti Tang Cina di 650. Pedagang laut Muslim yang dikenal pernah berhenti di pelabuhan di Kerajaan Champa dalam perjalanan ke Cina pada awal sejarah Islam. Namun, yang bahkan bukti pertama kali dari penyebaran Islam terjadi pada era dinasti Song. Dokumen dari Cina yang mencatat bahwa Cham membiasakan diri dengan Islam di akhir tahun ke-10 dan awal abad ke-11. Kemudian ada juga yang mengatakan masuknya Islam di Champa menurut beberapa sumber yang dihimpun memiliki beberapa pendapat, yaitu yang pertama, menurut Al-Dimashqi 727 atau 1327 Masehi, dikatakan bahwa wakil muslim resmi pertama yang diutus ke Vietnam adalah pada zaman Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 29 atau 650, diikuti zaman Bani Umayyah dan Al-Hajj, dan dikatakan bahwa para pelari yang melarikan diri daripada penindasan dan pembunuhan massal oleh Bani Umayyah yang terdiri dari keturunan Awaliyah. Yang selanjutnya, dikatakan pada abad ke-10 para pedagang muslim dari Timur Tengah telah biasa menjadikan pelabuhan-pelabuhan Sef dalam kerajaan Champa dan juga kepulauan Sef sebagai tempat persinggahan sebelum ke Cina. Selanjutnya, di Champa dikatakan bahwa Islam telah ada di sana berdasarkan penemuan pada abad ke-17 ini merupakan puncak Islamisasi sendiri ketika masyarakat telah mengenal budaya-budaya Melayu serta Islam, dan para pedagang dari Timur Tengah sering menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Champa menjadi tempat persinggahan mereka sebelum ke Cina. Karena jalur perdagangan bangsa Arab ke Indochina melewati wilayah tersebut dan kemudian juga berdagang di wilayah tersebut. Setelah itu Raja-Raja Champa dan para bangsawan Champa kemudian memeluk ajaran Islam, dan ini memicu orientasi keagamaan orang Cham, dan pada saat aneksasi, yaitu penggabungan antara wilayah-wilayah kekuasaan politik Vietnam, orang-orang Cham mayoritas dalam memeluk agama Islam. Yang ketiga, kedudukan Islam Vietnam dalam konteks kemazhaban. Lazimnya Muslim Melayu Cham menyebutkan mereka bermazhab Al-Syafi'i. Namun demikian, ia sebenarnya merujuk kepada apa yang biasanya difahami kaum muslimin seperti di Malaysia juga, yaitu merujuk kepada Al-Sunnah wal al-Jamaah dalam akidah dan al-Syafi'i dalam fikih. Mazhab fikih al-Hanafi turut mendapatkan tempat disebabkan faktor pengaruh luar khususnya dari India dan Pakistan. Yang keempat, Islam Vietnam pada masa sekarang. Tengah di Annam Lama, wilayah Tun Hai, Pan Rang, dan Natarang, serta juga kawasan selatan seperti Chau Dot dan Pham Thait. Jumlah masyarakat Muslim Vietnam sekitar 1% dari seluruh populasi Vietnam. Setelah Vietnam memasuki era baru dan politik terbuka, umat Islam juga ikut menikmati perubahan politik tersebut, baik secara internal dalam bentuk semakin terbukanya kegiatan
keagamaan dan semakin pulihnya posisi sosial umat Islam maupun eksternal relasi yang ingin dimiliki dengan dunia internasional, khususnya hubungan dengan kelompok Cham di Kamboja dan pusat-pusat Islam di Asia Tenggara serta Islam Arab. Dan selanjutnya yang kedua, sejarah kerajaan Islam di Cina. Islam masuk ke Cina sejak zaman Rasulullah karena pandangan yang salah kaprah di negeri ini. Etis Tionghoa atau Cina sering kali dianggap di bidang dari banyak persoalan. Padahal penyebaran Islam di Cina berhasil menorehkan sejarah luar biasa, termasuk membawa syair Islam ke Nusantara. Peradaban Cina berawal ketika berdiri berbagai negara kota atau polis di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai dari masa dinasti Shang pada tahun 1750 sampai 1045 sebelum Masehi. Hal ini antara lain ditandai dengan ditemukannya tulisan kuno pada tempurung kura-kura yang memiliki peninggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Pada zaman dinasti Zhou pada tahun 1045 sampai 256 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Cina sudah mulai berkembang. Pada abad ke-7, yakni masa dinasti Tang, Islam sudah masuk ke Cina dan disambut oleh sebagian masyarakatnya. Menurut catatan Tan Tasen 2010, kedatangan Islam di Cina melalui jalur perdagangan dan ikatan diplomatik Cina-Arab pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi dan dinasti Song 960 sampai 1279. Khalifah ketiga sahabat Utsman bin Affan RA pernah mengutus duta-duta Islam menghadap Kaisar Cina. Duta-duta pertama dipimpin oleh sahabat, bahkan paman dekat Nabi Muhammad SAW. Pada masa selanjutnya, pada abad ke-12, Islam tersiar ke Cina melalui dua jalur. Kedua jalur tersebut adalah jalur yang kemudian dikenal sebagai jalur sutra atau jalur darat, dan jalur lain yang disebut jalur lada atau jalur laut. Para pendakwah yang datang menggunakan jalur lada kebanyakan bermazhab Maliki, sementara yang datang melalui jalur sutra bermazhab Hanafi. Kedua mazhab ini Cina lebih berpengaruh kepada mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang pertama, sistem politik di Vietnam. Vietnam menganut sistem partai tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Pada April 1992, lahir sebuah konstitusi baru menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu, Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik, dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi barisan tanah air Vietnam, yaitu Vietnam's Fatherland Front, Partai Serikat Pedagang dan Pekerja. Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi Perdana Menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira. Adapun Majelis Nasional Vietnam atau National Assembly of Vietnam adalah pemegang hak legislatif dan negara tersebut yang terdiri atas 498 anggota yang mempunyai tugas sebagai pembuat undang-undang. Yang kedua, sistem politik Republik Rakyat Cina. Secara umum, pembahasan mengenai sistem politik, terlebih bila membahas dan menganalisa tentang Republik Rakyat Cina terkait dengan jalannya pemerintahan, menjadi suatu hal yang sangat penting. Alasan untuk menjadikan pembahasan mengenai sistem politik sangat sentralistik pada pemerintahan, sehingga jika dikaitkan dalam bahasan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengetahuan akan sistem politik akan dapat membantu untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dapat tercipta. Dan yang keempat, sejarah, politik, dan hukum di Vietnam dan Cina. Yang pertama, sistem politik di Vietnam. Vietnam menganut sistem partai tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Pada April 1992, lahir sebuah konstitusi baru menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu, Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik, dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi barisan tanah air Vietnam, yaitu Vietnam's Fatherland Front, Partai Serikat Pedagang dan Pekerja. Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi Perdana Menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira. Adapun Majelis Nasional Vietnam atau National Assembly of Vietnam adalah pemegang hak legislatif dan negara tersebut yang terdiri atas 498 anggota yang mempunyai tugas sebagai pembuat undang-undang. Yang kedua, sistem politik Republik Rakyat Cina. Secara umum, pembahasan mengenai sistem politik, terlebih bila membahas dan menganalisa tentang Republik Rakyat Cina terkait dengan jalannya pemerintahan, menjadi suatu hal yang sangat penting.
Alasan untuk menjadikan pembahasan mengenai sistem politik sangat sentralistik pada pemerintahan, sehingga jika dikaitkan dalam bahasan mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pengetahuan akan sistem politik akan dapat membantu untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dapat tercipta. Lig Rakyat Cina memberlakukan sistem politik komunisme yang terpengaruh dari beberapa hal sehingga menciptakan suatu sistem politik dengan karakteristik Soviet dengan penyesuaian ala Cina. Sistem politik komunisme Soviet, tradisi politik Cina, lingkungan revolusioner, serta sejarah dari Partai Komunis Cina pada masa sistem menjadi hal-hal yang memberi ciri khas sistem politikan Republik Rakyat Cina. Problematika Islam di Vietnam. Umat Islam adalah bagian dari penduduk negeri, maka dari itu kondisi mereka sangat terhubung dengan pertumbuhan negara dan kemajuannya. Dan kondisi negara Vietnam sepanjang tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang pesat dan prestasi yang banyak yang belum pernah dialami pada pemerintahan sebelumnya. Pada tahun 2007, Vietnam resmi menjadi anggota Organisasi Negara Perdagangan Internasional. Setelah mampu berpartisipasi melakukan perbaikan ekonomi dan meluas jaringannya pada beberapa tahun terakhir. Karena itulah Vietnam menjadi salah satu dari negara yang mampu membangun beberapa komponen perbaikan ekonomi dan membuka negara di hadapan investor asing dan perusahaan-perusahaan swasta dengan jumlah miliaran dolar untuk menanamkan investasinya di berbagai lini dan sektor yang beragam. Perkembangan Vietnam hingga masa sekarang. Masyarakat Muslim Vietnam biasanya dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu golongan Muslim pendatang yang berkembang di kota-kota besar seperti Ho Chi Minh atau dahulu Saigon, Tay Ninh, dan An Giang yang berbatasan dengan Kamboja. Mereka kebanyakan merupakan pedagang dan pengusaha yang berasal dari berbagai negeri. Dan yang kedua yaitu golongan Muslim Cham yang merupakan penduduk lokal dan komunitas Muslim tertua yang menempati wilayah daratan pesisir Vietnam Tengah di Annam Lama, wilayah Tun Hai, Phan Rang, dan Nha Trang, serta juga kawasan selatan seperti Cao Doc dan Plantik. Problematika Islam di Cina. Menurut laporan The Conversation abad ke-18, hubungan antara Muslim dan pemerintah Cina mulai berubah. Periode ini menyaksikan beberapa bentrokan dengan kekerasan, seiring pemerintah berusaha untuk melakukan kontrol lebih langsung atas wilayah di mana mayoritas Muslim tinggal. Dinasti Qing Yang berlangsung dari tahun 1644 hingga 1911, menandai periode pertumbuhan populasi dan perluasan wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama periode ini, populasi Muslim bentrok dengan pengusaha Qing dan membentrok pada banyak kesempatan. Banyak pembentrokan dilakukan sebagai oposisi terhadap masuknya para migran yang datang dari daerah-daerah padat penduduk Cina ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak berada di bawah kendali langsung Cina. Pemberontakan ini ditindas dengan keras oleh negara yang mengakhiri periode akomodasi yang panjang bagi umat Islam di Cina. Perkembangan Cina hingga masa sekarang. Cina saat ini adalah rumah bagi populasi Muslim yang besar, sekitar 1,6% dari total populasi atau sekitar 22 juta orang. Mereka bukan pendatang baru. Islam diperkenalkan ke Cina oleh utusan dari Timur Tengah yang melakukan perjalanan untuk menemui Kaisar Gaozong dari dinasti Tang pada abad ke-7. Tak lama setelah kunjungan ini, masjid pertama dibangun di pelabuhan perdagangan selatan, Guangzhou, untuk orang Arab dan Persia yang melakukan perjalanan di sekitar Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Selama masa ini, para pedagang Muslim membangun keberadaan mereka di pelabuhan-pelabuhan.
Cina dan pos-pos perdagangan jalur sutra, namun mereka hidup terpisah dari mayoritas Han Cina selama 5 abad. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Vietnam dan Cina. Yang pertama, negara Vietnam. Vietnam adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di kawasan Semenanjung Indochina. Negara ini yang memiliki nama lengkap Republik Sosialis. Vietnam merupakan negara komunis yang hanya mengakui satu partai, yaitu Republik Sosialis. Vietnam adalah negara presiden, yang juga merupakan panglima tertinggi militer. Vietnam kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri atas persetujuan Majelis Nasional Vietnam. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Yang kedua ada negara Cina. Cina sering disebut dengan negara Tiongkok. Sistem pemerintahan Tiongkok adalah otoritas negara tertinggi di Tiongkok di bawah kepemimpinan politik eksekutif. Partai Komunis Tiongkok, pemerintahan dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedelapan ada konsep toleransi di negara Vietnam dan Cina. Yang pertama di negara Vietnam. Di negara Vietnam banyak dipengaruhi oleh budaya Cina dan Buddha. Komunis kecil ini dapat ditemukan di daerah yang dikenal dengan sebagai Distrik 8. 8 daerah ini merupakan kantong terbesar Muslim, camkam di kota metropolitan, informal yang masih dikenal sebagai Soingan. Yang kedua ada negara Cina. Toleransi di negara Cina antara umat beragama sudah tumbuh subur sejak abad ke-7 di Cina. Ini terbukti dengan berkembangnya pesatnya syiar agama Islam didukung pemerintahan dengan rakyat Cina yang beragama non-Islam. Sekarang, ekonomi dan sosial masyarakat Muslim Cina berkembang pesat, walaupun mayoritas umat Islam pun padat tempat di area politik. Peranan di Cina di Indonesia juga tidak kalah pentingnya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, di samping suku bangsa non-Cina. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.